Ya kalau bicara pendapatan kita akan selalu kurang. Selalu kurang ya. Nggak pernah kita cukup gitu. Cukup ya. Lebih pun kita masih kurang. Oh gitu. Rasanya kan gitu Nah, ya. ini beda loh ya. Seorang ekonom dengan seorang sosial kayak gini saya kan beda. Nah, kurang itu seperti apa, Bu? Kurang tuh kita selalu kurang buat pembangunan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vox Pop Podcast Humas DPRD juaranya. Gimana kabarnya sobat Vox Pop? Semoga semuanya sehat semua ya. Dan ketemu lagi barengan Kakang Ray di episode 8-nya. Dan semoga hari ini sobat Vox Pop sehat semuanya. Seperti biasa, Kang Ray bakal ngobrol seru dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan spesialnya beliau ini adalah seorang perempuan lahir di Bandung 47 tahun yang lalu, berasal dari fraksi Golongan Karya ataupun Golkar dari Dapil 2, dan yang lebih pentingnya lagi beliau adalah Ketua Komisi 3. Wow, langsung aja kita sambut Ibu Hajah Cucu Sugiyati SEMM. Waalaikumsalam. Enggak Ibu? Oke, gimana Bu kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini terima kasih banget loh Bu udah diberikan waktunya, izinnya juga untuk Vox Pop Podcast di episode 8. Gimana Bu kesibukannya? Alhamdulillah, walaupun kita di bulan Ramadan. Betul. Kegiatan-kegiatan harus tetap dilaksanakan, tentunya dengan protokol kesehatan. Ais, benar ya, makanya tadi kita pakai masker dulu ya. Biar lebih enak dibuka gitu, tapi tetap kita menjaga kesehatan dan protokol kesehatannya. Terutama ya. Jaga jarak juga. Jaga jaraknya juga jauh ya Bu ya. Dan Ibu, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Ibu, tentang isu yang akan kita bahas, ada fun fact dari Vox Pop Podcast. Saatnya fun fact podcast. Yang pertama, ini Ibu pernah dinobatkan sebagai anggota DPRD Jawa Barat tercantik. Yang kedua, ini Ibu adalah satu-satunya perempuan yang menjadi pimpinan di alat kelengkapan dewan. Ya. Betul. Dan ketiga, Ibu ini dikenal sebagai pekerja keras dan juga tegas. Kita konfirmasi satu-satu ya Bu ya. Boleh. Satu-satu. Yang pertama, sebagai anggota DPRD Jawa Barat tercantik, itu gimana Bu tanggapannya dan gimana nih rasanya gitu Bu? Saya merasa biasa aja ya. Biasa aja. Karena menurut saya bahwa semua perempuan itu cantik. Jadi cantik itu bukan hanya fisik. Betul. Itu bahwa perempuan itu sebetulnya diberi karunia kemampuan yang berbeda-beda dan semuanya bisa terlihat cantik. Jadi bukan hanya fisik aja gitu ya. Bisa orang terlihat cantik karena memang pengetahuannya, kemudian cara pembawaan dirinya, kemudian juga bagaimana cantik itu ya bisa dibilang inner beauty juga ada beauty, gitu. ya. Jadi bukan fisik aja fisik gitu. aja. Jadi bahwa saya memandang semua perempuan cantik. Bahwa yang fisiknya tidak terlalu cantik pun kadang-kadang saya masih terkesima dengan perempuan tersebut karena menurut saya dia cantik. Dengan caranya masing-masing mungkin lah ya. Ada yang mungkin secara fisik dia biasa aja, tetapi dengan mungkin dia sikapnya anggun dan yang lain-lain. Jadi menurut Ibu cantik itu sangat luas mungkin. Dan perempuan itu kodratnya cantik ya. Cantik. Kita tuh cantik, diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Betul banget. Makanya juga kalau misalkan ini mah nggak cantik, kata siapa nggak cantik, coba cari aja cantiknya di sebelah mana. Betul. Nah gitu. Dan selain itu juga ternyata adalah Ibu itu satu-satunya perempuan yang menjadi ketua di alat kelengkapan dewan sebagai ketua komisi 3. Itu gimana Ibu? Jadi kalau itu menjadi ketua komisi, kita adalah penugasan dari partai. Betul. Jadi bukan keinginan kita mengajukan dan sebagainya, bukan. Karena ini adalah penugasan dari partai. Alhamdulillah Partai Golkar, di mana saya sebagai bagian dari Partai Golkar, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa menunjukkan atau tidak bisa bekerja gitu ya, diberi kepercayaan oleh partai. Gitu. Jadi ini amanah partai yang tentu saja sebagai perempuan saya mempunyai kewajiban untuk dapat melaksanakannya, menjalankannya sebaik-baik mungkin. Tapi sebelumnya pada saat
mencalonkan diri kan nggak ada gambaran loh Bu ya untuk menjadi ketua komisi. Ketika menjadi seorang ketua komisi, perasaan pertama yang dirasakan oleh Ibu apa? Kaget aja. Karena gak nyangka juga. Aduh, gimana ini gitu kan? Banyak yang lebih senior. Betul. Ya. Kalau saya sebetulnya lebih kepada apapun yang ditugaskan oleh partai tentunya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi gak pernah berpikir bahwa saya ingin ini enggak gitu. Itu mengalir aja gitu. Biar pimpinan partai yang menunjuk gitu ya dan sebagainya. Jadi nggak ada keinginan seperti itu ya. Biasa aja. Tapi gini Bu, kan kalau misalkan kita ngomongin Komisi 3 kan emang sedikit rada berat ya kalau kata orang Sunda mah ya. Karena kan kita ngomonginnya masalah keuangan ya kan. Jadi kalau Ibu sebagai ketua komisi ini cara dan yang treatmentnya sama anggotanya seperti apa sih Bu? Ya. Jadi sebetulnya jadi dewan ini harus segala bisa multitasking lah ya. Dan kita ini berada dalam disiplin ilmu kita kan berbeda. Betul. Gitu. Tetapi kita juga harus tahu tentang dunia kesehatan, kita juga harus tahu tentang dunia hukum. Betul. Karena kita membuat legislasi ya. Gitu. Jadi ada fungsi kita di sana. Kemudian kita juga harus bisa melakukan penganggaran karena menjadi bagian daripada tugas fungsi kita. Kemudian juga kita juga harus mampu untuk melaksanakan yang memang di luar disiplin ilmu kita. Betul. Jadi sebetulnya yang pasti harus banyak belajar belajar sehingga kita mampu ketika diberi amanah gitu. Betul. Dan Ibu juga terus belajar, katanya baru kemarin juga katanya habis beres ini ya persiapan untuk dokter ya. Iya. Itu gimana Bu? Persiapan karena memang untuk belajar untuk pribadi untuk dengan di jabatan Ibu sebagai ketua juga kayaknya perlu nih belajar lebih gitu. Jadi sebetulnya kalau belajar itu sampai meninggal kita wajib belajar sebetulnya itu gitu. Tetapi kalaupun saya menyelesaikan ini lebih kepada karena ya saya ingin memberikan contoh kepada anak-anak gitu ya. Jadi kalau anak-anak kan sekarang bukan hanya disuruh, tetapi bagaimana anak-anak bisa melihat sosok orang tuanya. Jadi yang utama itu. Kemudian tentunya sebagai anak ingin memenuhi harapan orang tua gitu ya. Betul. Mudah-mudahan bisa menyenangkan orang tua saya gitu. Walaupun sebetulnya kalau di dunia politik itu bukan pendidikan S1, S2, S3 ya. Nggak harus menentukan itu ya. Gitu karena kan pendidikan itu juga bisa eksternal dan bisa internal gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya pendidikan formal saja. Gitu. Jadi emang ini untuk menjadi role model buat anak-anaknya juga gitu. Dan juga mungkin role model buat perempuan-perempuan lain juga mungkin ya. Dan sebetulnya dengan belajar itu ada jiwa yang lain ya. Jiwa yang lain yang kayak gimana Bu? Jiwa yang membuat kita lebih semangat gitu ya. Betul. Terus jadi kerasa banget bahwa banyak kurangnya ternyata gitu ya. Kita tuh masih sempit nih gitu kan. Jadi ya menambah wawasan juga. Terus kemudian lingkungan kita kan juga mempengaruhi ya. Karena lingkungan pendidikan tentunya kita juga banyak belajar, kemudian banyak juga bertanya. Jadi lebih luas lagi lah. Kalau menurut saya sih ya harapannya semua juga bisa belajar juga ya gitu. Ya walaupun belajar tadi saya sampaikan bukan hanya di pendidikan formal tapi informal juga. Yang penting kita mau belajar itu aja. Yang penting kita menyerap ilmu baru lah ya, yang sesuatu yang apa nih yang gitulah ya. Oke. Dan dengan melihat tadi ya, kan kalau misalkan kita ngomongin S1, S2, S3 kan itu effortnya lebih banyak ya, makanya Ibu juga dikategorikan sebagai perempuan yang pekerja keras dan juga tegas. Ini fun fact yang ketiga ya. Kata siapa itu? Oh ada dong. Nah ini kan mau klarifikasi Ibu. Bener nggak sosok pekerja keras dan tegas itu kan kata orang ini ya Bu ya, bukan kata Ibu. Kalau kata Ibu biasa aja gitu. Tapi kata Ibu gimana klarifikasinya nih Bu? Kalau pekerja keras saya udah terbiasa dengan rutinitas ya. Betul. Orang itu bisa karena biasa. Jadi segala sesuatu tuh tidak bisa instan. Gitu ada prosesnya. Ada prosesnya dan saya sudah terbiasa. Kemudian lingkungan saya juga terbiasa untuk bekerja keras. Jadi ini bukan satu hal yang biasa gitu. Betul. Jadi saya juga dididik oleh orang tua juga untuk harus bekerja keras gitu. Jadi memang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi sebetulnya lebih kepada
ya saya lakukan ya biasa aja sih sebenarnya. Ya makanya kan kalau kata ibunya mungkin biasa aja gitu. Tapi kata orang kok kayak ibu kayak gini ya gitu kan kayak gitu ya. Jadi ya tentunya karena biasa aja gitu, ya. Cuman ya memang tadi disampaikan kalau tegas ya memang kita harus bisa menempatkan diri di mana kita harus tegas, gimana kita juga di mana kita juga harus bertoleransi. Saya kira itu adalah gabungan ya gitu. Betul. Jadi nggak bisa juga tegas dalam situasi tertentu. Jadi tergantung juga. Tergantung gitu. kondisional lah ya gitu ya. Ini ketikanya kayaknya harus diginiin deh, pebek gitu kan ya. Nah kalau misalkan ada aturannya lah ya. Tapi kalau misalkan di Komisi 3 lagi pimpin rapat komisi dan kayak gitu tegas dan yang gitu gimana gitu? Ya tegas tuh kan lihat materinya ya. Lihat materinya. Ketika memang ada satu hal kebijakan yang harus diambil, kemudian hal-hal yang memang perlu dilakukan ya dilakukan. Apalagi ini Komisi 3 tentang keuangan loh. Iya. Pendapatan asli daerah loh ya. Ini kan jadi harus mensupport ya. Iya betul. Jadi mensupport untuk bagaimana mitra dari komisi ini bisa maksimal dalam dalam pendapatan. Pendapatannya itu kan butuh sosok-sosok yang tegas dan pekerja keras ya kan. Makanya mungkin juga orang melihat ibu sebagai tegas dan pekerja keras itu karena melihat sebagai ketua komisi apalagi di keuangan dengan PAD, penanaman modal dan investasi dan yang lain-lain gitu kan. Ini juga menjadi salah satu oke lah ibu ini adalah pekerja keras dan tegas ya kan. Nah kalau berbicara tentang Komisi 3 ya Bu ya, apalagi sekarang di situasi pandemi ya kan otomatis sumber pendapatan provinsi kan apalagi dong kalau misalkan dari PAD ini sendiri kan ya. Nah kalau misalkan saya boleh tahu bagaimana sih kondisi pendapatan asli daerah untuk Jawa Barat sendiri saat ini loh Bu ya dengan kondisi COVID-19 ini? Ya. COVID-19 ini sebetulnya nggak pernah kebayang betul banget seperti ini kita berubah dalam waktu 1 tahun. Kita udah menjalani 1 tahun, jadi luar biasa dan tentunya semuanya harus menyesuaikan diri. Dan di kondisi ini ya khususnya di bidang pendapatan tentu kita mengalami penurunan. Dan ini tidak bisa dihindari lagi gitu ya karena banyak faktor yang menyebabkan keadaan pendapatan menurun gitu. Tetapi yang penting itu bagaimana kita justru bisa fight, kita bisa bertahan. Kemudian bagaimana pendapatan kita juga bisa meningkat di masa-masa sulit seperti ini. Itu harus jadi pemikiran kita bersama. Tapi kalau misalkan lihat situasinya, PAD Jawa Barat itu dikategorikan aman atau bagus dalam artian lebih dibandingkan aman atau misalkan kurang Bu? Bisa dikategorikan secara general lah ya. Kita kan nggak bisa spesifik lah ya karena kan setiap itu kan PAD kan banyak sumbernya gitu. Tapi kalau misalkan secara garis besar aman nggak sih untuk Jawa Barat sendiri untuk pandemi ini? Ya kalau bicara pendapatan kita akan selalu kurang. Selalu kurang ya. Nggak pernah kita cukup gitu. Ya. Lebih pun kita masih kurang. Oh gitu. Kan gitu ini beda loh ya. Seorang ekonom dengan seorang sosial kayak gini saya kan beda. Nah, kurang itu seperti apa, Bu? Kurang tuh kita selalu kurang buat pembangunan kan gitu ya. Jadi sebanyak mungkin kita bisa pendapatan kita meningkat tentunya itu menjadi kewajiban. Apalagi mungkin di Komisi 3 saya bersama rekan-rekan di Komisi 3 itu berupaya bagaimana pendapatan kita ini bisa maksimal. Gitu ya. Walaupun kondisinya hari ini ya seperti kita ketahui bersama ya sulit ya. Betul. Jadi bukan sebatas jangka aman ataupun juga ini ya, tetapi bagaimana ini setiap tahun mungkin terus meningkat targetnya seperti itu ya. Ini juga jadi jadi ilmu baru nih kan dari Ibu ya. Pendidikan nih atau ilmu kan jadi karena kan kalau kata saya sendiri kan ya udahlah yang penting aman gitu kan terkendali ya udahlah nggak usah kalau kata orang tipe poroseh gitu kan ya gimana gitu kan ternyata memang targetnya harus meningkat terus karena memang kebutuhan Jawa Barat ataupun provinsi itu kan besar ya kan dan mungkin juga jadi sumber lah ya untuk kegiatan seluruh pembangunan gitu dan yang lain-lain. Jadi memang harus kerja ekstra nih sebagai Komisi 3 ya Bu ya. Semakin banyak pendapatan, semakin banyak kita bisa membangun kan itu. Iya betul. Jadi, logikanya lah ya. Logikanya gitu. Jadi betul-betul harus kerja ekstra dan bagaimana terus meningkat. Nah, kalau misalkan kita ngomongin PAD gitu kan, pendapatan asli daerah pasti kan ada sosok BUMD. Di balik itu kan ya. Kalau misalnya melihat BUMD kan ada 40 nih ya kan di Jawa Barat sendiri. Ini peran BUMD di Jawa Barat sendiri ini seperti apa Bu? Ya, peran BUMD tentunya
penting ya untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Jawa Barat karena ketika BUMD kita maju tentunya bisa menghasilkan dividen atau memberikan dividen ke Provinsi Jawa Barat, artinya bisa turun serta dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Jadi perannya penting sebetulnya gitu. Dan kalau misalkan dilihat ini kan juga ada informasi juga kan bahwa di COVID ini juga tren positif loh ya. Si BUMD ini dan sebenarnya tren positif ini dihasilkan apa sih Bu? Kan bisa aja kan ada efek-efek ataupun faktor-faktor BUMD ini menghasilkan tren positif. Dari Komisi 3 ini melihat seperti apa BUMD ini Bu? Jadi kalau saya melihat bahwa memang ada perubahan ya, walaupun BUMD hari-hari sebelumnya itu bahwa belum maksimal, sekarang sudah ada ke arah yang lebih positif lagi, lebih baik lagi. Jadi trennya ya membaik lah ya. Betul. Walaupun belum semua gitu. Ya semua juga bertahap dalam kondisi pastilah seperti ini. Jadi memang sudah ada tren positif mungkin dari manajemennya mungkin ya, pendapatannya juga gitu kan. Jadi memang sudah ada lah ya dari BUMD ini untuk tren positif. Tapi kalau misalkan kita berbicara tren positif BUMD itu bisa ditentukan nggak Bu? Misalkan dengan jangka waktu. Apakah tren positif ini akan bertahan selama 1 tahun ataupun misalkan beberapa bulan ataupun kita lihat kondisi ke depan seperti apa? Ya jadi hari ini kan melihat perkembangan ya. Iya betul. Perkembangan ke arah yang positif. Artinya BUMD yang tadinya belum ada profitnya, kemudian sekarang sudah ada walaupun sedikit, itu kan satu perkembangan. Betul. Kemudian yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dalam memberikan dividen juga ada peningkatan. Nah ini juga kita harus apresiasi gitu bahwa ada peningkatan yang positif gitu. Dan bagaimana itu bisa menjadi positif tentunya banyak faktor kan yang mendukungnya gitu. Jadi yang pertama juga adanya pengelolaan yang baik daripada BUMD manajemen ya, dimana menempatkan orang yang tepat, right man in the right place lah ya. Right man in the right place. Jadi betul-betul menerapkan itu. Kemudian karena bagaimana bisa mengelola BUMD dengan baik tentunya harus orangnya yang tepat. Betul. Ya, gitu. Jadi SDM-nya harus baik, kemudian juga bagaimana juga menjaga kepercayaan daripada mitra ya. Karena kan BUMD ini salah satu sektor dunia usaha gitu. Tentunya dia harus betul-betul membangun mitra. Itu kepercayaan mitra gitu. Dan kalau misalkan bisa dikatakan dari sekian banyak BUMD itu Bu, yang paling signifikan itu dikategorikan BUMD seperti apa Bu? Yang signifikan di Jawa Barat loh ya. Yang seperti apa? Paling menonjol gitu. Sampai hari ini masih lembaga keuangan. Ya, BJB kita BJB, betul. Masih itu, kemudian ada BUMD non lembaga keuangan juga seperti MUJ gitu ya, kemudian juga Jasa Sarana gitu. Tapi semua juga sedang berusaha membangun ya gitu. Jadi, satu sama lain lah ya. Ya, sedang tumbuh lah ya gitu ya. Lagi grow-nya gitu kan ya gitu. Ya, kalau saya mengapresiasinya bahwa dalam keadaan pandemi hari ini gitu, mampu bertahan itu sangat cukup baik gitu ya, karena banyak yang malah kan orang punya usaha juga rugi banyaknya ya gitu. Tapi pada hari ini justru BUMD kita mampu bertahan, malah masih bisa memberikan dividen kepada Provinsi Jawa Barat, itu sudah luar biasa. Dan yang saya kaget itu ternyata BUMD Jawa Barat itu adalah perusahaan-perusahaan yang tidak pernah mem-PHK-kan karyawannya selama COVID ini ya. Itu menjadi salah satu pencapaian yang sangat maksimal kalau misalkan kita lihat swasta-swasta aja yang bisa dikatakan lebih besar daripada BUMD, itu kan banyak pemotongan karyawan dan yang lain-lain. Sedangkan ini BUMD, mereka bisa survive tanpa harus memotong karyawan dan yang lain-lain. Jadi ini juga harus jadi pelajaran dong ya buat semua dunia usaha, bagaimana caranya manajemen tadi kata Ibu ya. Manajemen itu manajemen kontrolnya yang baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah juga baik, dan apalagi fungsi Komisi 3 yang harus menjadi wadah mungkin ya Bu ya. Yang menjadi wadah bagaimana ini harus tetap survive nih, gimana caranya, apalagi ini sumbernya Jawa Barat di sini. Jadi
Kami tuh di Komisi 3 berharap bahwa BUMD ini ke depan bisa menjadi sumber PAD di Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi bukan hanya sumber-sumber yang lain, walaupun hari ini juga sumber-sumber yang lain masih memimpin, tapi kami berharap bahwa BUMD ini bisa tumbuh, kemudian bisa memberikan yang terbaik lah ya gitu untuk Provinsi Jawa Barat. Tentunya harus pengelolaan yang baik, kemudian juga harus manajemen yang baik, dan juga melihat peluang-peluang ya, peluang-peluang baru mungkin gitu ya, yang bisa untuk dilakukan pengembangan perusahaan. Kalau misalkan dikatakan peluang-peluang baru dari Jawa Barat sendiri, peluang yang paling juaranya apa sih Bu? Kalau selain tadi finansial tadi ya, keuangan itu, selain itu apa yang bisa dicari gitu di BUMD di Jawa Barat, peluang-peluang baru? Ya banyak hal mungkin ya. Kalau untuk di Provinsi Jawa Barat kan infrastruktur juga ya gitu. Kemudian gas migas gitu. Jadi sebetulnya lebih kepada bagaimana kita juga sebagai perusahaan gitu, mampu juga menunjukkan kinerja perusahaan kita baik, sehingga kita bisa mendapatkan mitra gitu ya, karena memang kepercayaan dari mitra itu sendiri gitu. Jadi memang kompleks ya, nggak hanya dari perusahaan BUMD-nya juga, tetapi dari mitra dari bawah, dari Komisi 3 sampai ke atas, tingkat atas sampai ke pusat mungkin juga berpengaruh juga ya Bu ya. Jadi kami di Komisi 3 berusaha ya melakukan pengawasan. Ya fungsi kita kan pengawasan, membuat legislasi, melakukan pengawasan, kemudian penganggaran. Dari ketiga hal ini tentunya legislasi kita juga memfasilitasi barangkali BUMD ini memerlukan peraturan-peraturan untuk mendukung usahanya aturan-aturan, regulasi ataupun hal-hal yang lainnya dalam pengembangan usaha dari BUMD itu sendiri gitu. Jadi kemudian kita juga melakukan pengawasan dan kontrol terhadap BUMD ini menjadi bagian daripada kita ya di Komisi 3. Kemudian penganggaran. Bagaimana juga kita melihat penyertaan modal, kalaupun mungkin ya. Pada hari ini ya kondisi COVID ini benar ya. Semua juga sulit ya. Semua juga susah Bu ya. Uang 5.000 aja dicari Bu sekarang ya. Jadi yang pasti bagaimana, tapi alhamdulillah ya gitu, BUMD kita masih bisa survive gitu. Kemudian bagaimana juga kita mampu bertahan lah ya dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Dan tadi kan kalau misalkan kita lihat banyak juga BUMD yang survive, bahkan juga mereka mencetak tidak mem-PHK ya. Tidak mem-PHK dan punya tren positif. Tapi ada juga BUMD mungkin yang mereka sudah bagus tapi pencapaiannya belum prima Bu. Ya itu kan pasti ada lah ya. Pasti ada, apalagi kan sektor BUMD di Jawa Barat juga sangat luas ya kan. Kalau misalkan dilihat faktor yang membuat mereka tidak prima itu apa sih sebenarnya Bu? Ya banyak faktor ya. Yang tidak, jadi BUMD ini dibagi 3 golongan ya. Ada yang memang sudah baik gitu, kemudian yang sedang tumbuh ya. Kemudian yang memang kurang. Di sini kami juga sedang mengkaji dan ke depan kita akan membuat pansus BUMD. Kita akan melihat kira-kira mana BUMD yang memang kita harus tidak harus support ya, artinya juga harus menutup ataupun kita harus mensupport gitu. Nanti kita pilih karena kita akan membuat pansus BUMD untuk melihat kira-kira BUMD mana yang misalnya masih bisa layak untuk jalan, mana yang memang sudah tidak lagi. Gitu. Jadi kita akan memilah itu. Tentunya ini masih dalam kajian kita ya, pansus BUMD ini, tetapi arahnya kita akan ke sana. Jadi masih harus dikaji ulang lagi ya. Makanya kan tadi melihatnya dari bukan hanya satu ya bagian gitu. Apakah betul bahwa BUMD ini memang tidak bisa maju faktornya gitu ya? Kenapa faktornya nih? apa gitu? Apakah ini memang karena memang penyertaan modalnya atau manajemennya atau memang potensi-potensi lainnya nggak ada gitu. Jadi itu juga harus dikaji. Jadi memang nggak bisa kita menyatakan mereka nggak prima gara-gara A, nggak bisa lah ya, karena memang harus ada kajian. Tapi kalau misalkan yang menjadi permasalahan serius, apakah modal yang menjadi permasalahan serius Bu? Kalau misalkan dikatakan lah ya, untuk BUMD yang mungkin kan tadi yang kurang lah ya, apakah memang rata-rata modal yang menjadi permasalahan atau misalkan manajerial yang kurang baik gitu? Faktor
tentunya kalau penyertaan modal ya, modal menjadi prioritas ya kalau usaha. Iya betul, gitu. pasti usaha. Tapi itu bukan satu-satunya menjadi prioritas, karena yang penting adalah pengelolaannya. Ketika memang modal ada, tetapi pengelolaannya juga tidak baik, saya kira hasilnya juga nggak akan maksimal. Betul, tapi kan karena kalau misalkan dilihat juga kan kalau untuk penanaman modal untuk di Jawa Barat sendiri kan posisinya memang bagus ya Bu ya. Posisi pertama kalau tidak salah kan penanaman modal cukup lumayan tinggi. Jadi memang nggak hanya selalu melulu modal yang menjadi permasalahan kan. Mungkin juga aspek-aspek yang lain dan yang lain-lainnya. Dan kalau misalkan catatan khusus dari Komisi 3 sendiri Bu untuk menjaga stabilitas itu seperti apa Bu untuk BUMD yang kedua ya yang berkembang gitu. Catatan yang harus diperhatikan itu selain harus kita lihat faktornya apa saja, apakah ada regulasi ataupun juga aturan-aturan yang mungkin terpentok juga kata Ibu kan ya, itu seperti apa Bu? Ada nggak catatan yang paling beda lah gitu kan? Ya. Jadi kalau dilihat dari yang berkembang ya, berkembang sudah bagus gitu ya, berharap bahwa ini bisa lebih baik lagi. Betul. Walaupun juga kita sebagai anggota DPRD tentu sangat mensupport ya perkembangan itu. Baik itu walaupun sudah berkembang juga memerlukan regulasi. Betul. Terus kemudian juga membutuhkan juga pengawasan ya. Kemudian juga membutuhkan juga penyertaan modal bahkan gitu ya. Jadi dunia usaha ini kan memang tentunya ada hitungannya ya gitu kalau di balik peningkatan itu gitu. Nah, kalau untuk yang menengah atau yang tumbuh, tentunya juga sama halnya seperti itu. Hanya mungkin perlu pengawasan pengelolaan yang lebih baik gitu ya. Jadi BUMD ini bisa menjadi lebih baik lagi tentunya dalam pengelolaannya. Di mana menempatkan tenaga-tenaga yang profesional. Gitu. Jadi kalau kita SDM-nya profesional ya insya Allah pastilah gitu. Ya. Jadi mampu bagaimana membuat perusahaan ini tumbuh kemudian menghasilkan dividen yang cukup besar ke depannya. Jadi ada beberapa catatan khusus dari Komisi 3 terkait BUMD bahwa BUMD ini bagaimana untuk fokus pada core bisnisnya. Jadi supaya lebih fokus, tidak kemana-mana gitu ya. Dan selanjutnya juga Pemprov ini juga harus mengevaluasi terhadap BUMD yang kurang ataupun yang memang tidak berkembang. Ini juga menjadi harus bahan evaluasi. Kemudian pada hari ini Pemprov belum juga memberikan penyertaan modal. Kewajiban-kewajibannya belum dipenuhi kepada BUMD. Ini juga harus segera diselesaikan agar BUMD kita juga bisa berkembang gitu ya, karena memang ini juga sudah menjadi kewajiban. Apalagi ada undang-undang yang mengamanatkan bahwa BUMD ini harus 51% ya, dimiliki sahamnya oleh Pemprov. Iya. Kemudian yang terakhir tentunya harus ada inovasi dari BUMD itu sendiri supaya bagaimana menarik investor masuk ke BUMD. Jadi itu catatan-catatan penting yang disoroti oleh Komisi 3 dan mudah-mudahan ini semua bisa direalisasikan, kemudian juga bisa bekerja sama dengan baik lah semua pihaknya, baik Pemprov, baik Komisi 3, baik BUMD itu sendiri. Kita harus bersinergi agar bersama-sama agar semua persoalan-persoalan yang ada di BUMD ini juga bisa diselesaikan dan BUMD bisa maju. Walaupun sebetulnya tujuan daripada mendirikan BUMD ini bukan hanya keuntungan. Betul. Bahwa bagaimana kita menggerakkan perekonomian. Jadi perekonomian ini harus bergerak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih kebermanfaatannya untuk masyarakat. Betul. Ini juga yang harus menjadi prioritas juga, ya kan. Gitu. Selain hanya uang, keuntungan dan yang lain-lain gitu kan. Yang ketiga justru malah bagaimana menghasilkan pendapatan. Oh, berarti yang ketiga itu ya. Yang pasti yang utama ya lebih kepada bagaimana perekonomiannya masyarakat berjalan. Itu yang paling penting mungkin ya. Kan akhirnya akan meningkatkan IPM juga ketika perekonomian berjalan ya. Betul. Karena pendidikan, kesehatan, daya beli semuanya akan meningkat ya. Semua otomatis karena kan grafisnya kan naik gitu kan. Ya. Nah, berbicara tadi kan kita menyinggung tentang investasi ya Bu ya. Berbicara tentang penanaman modal. Kan kalau misalkan dilihat ini kan penanaman penyertaan modal gitu ya. Ya. Dalam negeri ini kan cukup lumayan tinggi ya untuk
di Jawa Barat ya, dan untuk penanaman modal asing juga tinggi ya. Di Jawa Barat itu sekitar 108 triliun dan 111,7 triliun. Yang menjadi faktor kenapa sih Jawa Barat bisa tinggi dibandingkan, kita kan lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta kalau tidak salah ya. Itu sebenarnya apa sih faktor yang menjadi faktor utama lah ya, bisa sampai setinggi itu dan di posisi pertama, Bu? Seperti apa? Ya, kalau melihat dari banyaknya investor ya investor ke Provinsi Jawa Barat, tentunya mungkin komunikasi yang dibangun. Komunikasi yang dibangun, kemudian trust daripada pihak luar terhadap kepercayaan kepada Provinsi Jawa Barat. Kemudian kestabilan politik biasanya juga gitu. Kemudian potensinya memang di Jawa Barat ini besar gitu. Jadi berhitung juga mungkin keamanan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan selalu demikian sehingga investor kita masih banyak tetap yang aman ya, standby ya. Karena ini cukup kaget juga. Saya kira kan kalau misalkan kita lihat GED dan yang lain-lainnya kan, itu kan DKI Jakarta memang masih tinggi lah ya. Jawa Barat masih hitungannya masih tinggi. Iya kan. Tapi pertanyaan ketika lihat posisi pertama dalam penanaman modal ini kan Jawa Barat paling tinggi gitu kan, DKI Jakarta malah kedua gitu kan. Jadi sedikit kok bisa ya, padahal kan di Indonesia sendiri kan pusat ekonomi itu kan di Jakarta lah ya. Jadi kok bisa ya seperti ini, mungkin karena tadi Ibu bilang ya kan trust dan yang lain-lain. Jadi ini menjadi harus catatan juga ya dari Komisi 3 bagaimana itu tetap terjaga ya. Kalau misalkan dari Komisi 3 sendiri ada nggak sih regulasi-regulasi tertentu tentang investor-investor seperti itu, Bu? Ataupun memang sedikit rada longgar ataupun seperti apa? Tidak. Ya. Ya pasti sebetulnya kan semua aturannya sudah ada ya. Aturan bagaimana investor asing masuk ke Indonesia gitu. Jadi sudah ada filternya. Dan kemudian untuk investor asing yang masuk ke Jawa Barat tentunya ini harus mengikuti peraturan atau regulasi-regulasi yang ada di Provinsi Jawa Barat gitu. Dan saya juga menghimbau gitu ya bahwa memang hendaknya mengikuti regulasi yang ada. Dan kalaupun memang dibutuhkan, ya bagaimana kita juga harus mengeluarkan regulasi yang melindungi Provinsi Jawa Barat ya. Jadi bukan melindungi yang, jadi harus semuanya Kalau memang dibutuhkan nanti ada regulasi-regulasi yang memang bisa untuk melindungi tentang investor asing untuk kitanya ya, untuk Provinsi Jawa Barat itu juga mungkin harus dilakukan. Tapi so far sekarang sih masih ada regulasi yang juga masih sesuai ya. Tapi ke depan barangkali ada regulasi-regulasi yang harus dilakukan untuk bagaimana melindungi baik itu aset kita, kemudian apa itu mungkin juga harus dilakukan. Betul, jadi karena juga takutnya kan banyak juga kejadian yang akhirnya kebablasan mungkin ya. Itu yang mungkin kalau di Jawa Barat nggak ada ya seperti itu. Cuman di provinsi lain mungkin pernah kejadian yang seperti, jadi mungkin juga nanti ada regulasi-regulasi yang menjaga aset daerah dan yang lain itu yang harus diperhatikan. Tapi untuk saat ini so far masih aman lah ya untuk investasi. Makanya kenapa investasinya sangat tinggi untuk di Jawa Barat. Semuanya juga udah aturan ya. Iya, betul. Ketika investor masuk ke Indonesia tentunya sudah ada aturannya, regulasinya sudah ada. Masuk ke Jawa Barat juga sama. Tapi mungkin ke depan kita juga harus melengkapi regulasi-regulasi yang dibutuhkan ketika investor asing itu masuk ke Indonesia. Ini juga harus kita pikirkan. Dan ini mungkin ke depannya juga menjadi salah satu pemikiran ataupun juga landasan-landasan untuk wilayah ekonomi baru juga mungkin ya. Seperti itu. Kalau misalkan berbicara dengan wilayah ekonomi baru seperti apa sih, Bu, dari Komisi 3 sendiri? Ya, tentunya dengan adanya wilayah ekonomi baru ini supaya menjadi fokus ya di satu wilayah. Betul. Dan perkembangannya pun kan juga potensinya ada gitu ya. Jadi potensi ada dan kemungkinan berkembangnya juga sangat besar tinggi juga kan juga berdasarkan kajian-kajian gitu. Tetapi kan dengan situasi hari ini tentunya kita juga harus rasional ya kan. Betul. Jadi kita harus rasional mengkaji betul terkait dengan hal itu. Jadi memang masih kita dari Komisi 3 sendiri nggak langsung, kata orang Sunda mah sekabak-kabak lah ya, langsung blek, tapi juga harus ada kajian karena memang kondisi Covid seperti ini juga sedikit rada susah mungkin ya dengan kita harus rasional juga ya. Gitu. Kita mau lari juga kita harus lihat juga kemampuan kita gitu kan. Kemudian hal-hal yang lainnya. Tapi saya kira semua juga sudah mengkaji dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan yang pasti bagaimana ke depan ini bisa perekonomian kita ini bisa baik sehingga
kondisi-kondisi yang ke depan ini jauh akan lebih baik lagi. Ya sekarang kita juga sudah melaksanakan vaksin, betul, gitu ya, sebagai tahap awal daripada bagaimana kita melindungi. Betul. Jawa Barat ini melindungi COVID dengan cara ya mengadakan vaksin ya gitu. Mudah-mudahan vaksinnya semua bisa segera dilakukan gitu ya terhadap masyarakat juga, sehingga kita bisa berkegiatan lebih bebas lagi. Betul. Gitu. Jadi walaupun sudah divaksin ini belum tentu. Tapi tetap harus hati-hati juga ya Bu ya. Iya, tetap belum tentu, dan protokol kesehatannya harus tetap dijaga gitu, walaupun sudah vaksin 2 kali ya. Betul, iya. Vaksin 2 kali tetap juga, karena kalau misalkan saya pun juga yang udah vaksin 2 kali tetap rada was-was Bu sebenarnya ya. Kali ada yang batuk, misalkan ada yang bersin, misalkan lagi di kendaraan umum misalkan, dan yang lain-lain juga. Tapi ya maksudnya jadi pada mawas diri mungkin lah ya, seperti itu. Dan ini menjadi catatan ya untuk Komisi 3 ke depannya seperti apa, mungkin dengan tadi wilayah ekonomi baru dan yang lain-lain. Nah, ketika berbicara tentang BUMD Bu, ke depannya yang menjadi target dari Komisi 3 ini, BUMD akan diarahkan kemana? Selain tentunya meningkatkan tadi ya, peningkatan setiap tahunnya dan yang lain, tetapi arahnya lebih konkretnya bisa dikatakan apakah perluasan BUMD kah, ataupun juga dengan ada wilayah ekonomi baru BUMD akan lebih berkembang lagi. Kalau tadi Ibu bilang ada 40 mungkin jadi 50, seperti apa Bu ke depannya? Ya, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin berkembang lebih besar lagi sesuai dengan kebutuhan Provinsi Jawa Barat. Oke. Tetapi hari ini bagaimana kita membina apa yang sudah ada, ya, yang 40 ini bagaimana bisa maksimal pengelolaannya. BUMD kita melakukan pengawasan terus menerus ya, secara berkala gitu, untuk terus melakukan pengawasan. Jadi bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada yang kita miliki gitu. Jadi dengan adanya Pansus BUMD juga kita bukannya harus menambah tiba-tiba gitu, kan. Tetapi lebih kepada kita mengkaji mana yang layak untuk terus dipertahankan dan mana yang harus selesai gitu. Tentunya dengan persoalan yang berbeda-beda gitu ya, baik berupa hal yang regulasi ataupun pemanfaatannya dan apanya gitu. Jadi memang, jadi kayak tadi Ibu bilang, mungkin yang berkembang ditingkatkan lagi menjadi yang maju, pada yang maju yang sudah prima itu dimaksimalkan sedemikian rupa. Ketika nanti ada wilayah ekonomi baru mungkin akan difikirkan kembali seperti apa, apakah ada penambahan BUMD yang lain yang mungkin lebih konkret dan juga bisa sesuai dengan kebutuhan itu kan. Dan ini juga menjadi penantian juga untuk masyarakat, karena dengan COVID-19 juga kan menjadi rada susah lah Bu ya, secara keuangan, secara ekonomi. Jadi mungkin dengan adanya dari Komisi 3 kerjasama terus dengan BUMD, terus dengan mitra investor, semoga kedepannya menjadi lebih baik ya Bu ya. Ya alhamdulillah, mungkin dengan banyaknya investor masuk ke Indonesia ini kan membuka lapangan kerja juga untuk masyarakat. Gitu. Jadi ada di mana sebagian mungkin rekan-rekan yang harus PHK dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya investor ini masyarakat masih bisa untuk bekerja gitu ya, karena memang lapangan kerjanya juga ada dan terbuka. Ini juga jadi pemikiran gitu. Dan ini juga menjadi salah satu yang harus solusi juga ya dengan adanya seperti ini. Dan kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Komisi 3, apalagi dengan adanya Pansus BUMD, apa yang akan terjadi ke depan. Sebelum nanti Ibu memberikan closing statement, ada satu game Bu dari Vox Pop Podcast. Ini gamesnya gampang banget sih. Jadi gamesnya nama gamesnya If I. Jika saya, ya, ya, udah ya, jika saya. Jadi ini ada 5 pertanyaan. Jadi Ibu hanya harus menjawab dengan cepat apa yang ada di pikiran Ibu. Nanti setelah 5-5-nya sudah dijawab, nanti saya akan tanya alasannya kenapa. Siap Bu? Oke, pertanyaan pertama. Jika saya bisa mengulang waktu, saya akan kembali ke masa? Masa apa ya? Ke masa mana? Masa SMP, masa kuliah gitu kan? Masa? Saya atau nggak pernah kepikir untuk mengulang maksudnya nggak pernah berpikir kalau saya kembali ke masa yang lalu gitu. Oke, jadi kalau diganti pertanyaannya, masa yang menjadi penentu Ibu sekarang adalah masa sedepan ya.
Masa depan, oke. Pertanyaan kedua, jika saya diberi kekuasaan yang lebih, apa yang akan Ibu lakukan pertama kali? Kekuasaan yang lebih, bagaimana memanfaatkan diri untuk masyarakat. Iya, siap. Kembali lagi ke masyarakat. Orang lain tidak tahu kalau saya adalah orang yang penyayang. Penyayang ya? Penyayang. Kalau misalkan hari ini adalah hari terakhir, apa yang bakal Ibu lakukan? Beribadah sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya. Semampu-mampunya. Oke, kita langsung klarifikasi ya yang pertama. Jadi masa penentu Ibu adalah masa depan. Ada apa dengan masa depan? Memang kan belum jelas ya Bu ya tentang masa depan, tapi kenapa ada terbersit masa depan Bu? Ya karena saya harus mempersiapkan masa depan. Masa depan yang seperti apa? Masa depan bagaimana kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Itu udah pasti itu ya. Iya. Kan tujuan kita hidup ini bagaimana akhir dari kehidupan kita. Jadi mempersiapkan diri sebaik-baiknya gitu. Persiapkan diri. Jadi masa depan itu untuk mempersiapkan diri ya Bu ya. Oke, jika saya diberi kekuasaan lebih, hal pertama adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Pertanyaannya, kenapa? Ya bukan kenapa, karena kita ini hidup ini bagaimana kita banyak melakukan kebaikan untuk masyarakat. Untuk masyarakat ya, untuk orang lain, untuk orang masyarakat lain. Jadi kompleks lah ya sebetulnya. Jadi itu tujuan kita, bagaimana kita menjadi orang yang baik itu sulit. Jadi kita harus berupaya terus menerus. Bagaimana caranya menjadi orang baik gitu. Kriteria orang baik menurut Ibu yang seperti apa? Ditanya lagi sama saya. Ditanya lagi. Ya kalau kita menjadi orang baik itu bagaimana kita tentunya menjadi pribadi yang betul-betul bisa macam-macam ya, kalau bisa membantu, kemudian bisa berbuat sesuatu untuk orang lain gitu. Jadi banyak faktornya ya bagaimana kita menjadi orang baik, tapi yang pasti menjadi orang baik itu sulit dan kita harus berupaya bagaimana kita menjadi baik terus. Mencoba untuk menjadi orang baik terus mungkin ya. Orang lain tidak tahu kalau saya adalah orang yang penyayang. Ini penyayang itu dalam konteks apa Bu? Penyayang dengan anak-anak kah? Dengan keluarga kah? Atau penyayang dengan misalkan dengan teman-teman? Ini penyayangnya konteks dalam ruang lingkup seperti apa Bu? Ya kita kan di dalam Islam itu harus saling sayang menyayangi gitu. Jadi memberikan kasih sayang itu juga terutama untuk keluarga, yang pertama, orang tua, lingkungan, itu menjadi kewajiban kita lah ya. Dan kemudian bagaimana kita juga memberikan rasa sayang kepada masyarakat ya. Itu juga kan menjadi sayang ini banyak gitu ya. Caranya juga banyak. Bagaimana kita juga bisa membantu, kita bisa berkontribusi kepada orang lain. Itu adalah bentuk rasa sayang kita kepada orang lain. Jadi dengan cara seperti apa dan caranya tuh banyak hal gitu. Jadi penyayang itu dengan cara kita perhatian ke orang. Gitu. Bahkan juga dengan kita marah ke orang juga itu jadi bukti sayang juga mungkin ya. Kadang-kadang kan kita mengingatkan. Jadi caranya juga bebas aja, yang penting kita sayang gitu aja mungkin ya. Yang keempat, orang lain tidak tahu kalau saya suka, semua orang tahu. Sejauh mana semua orang tahu ini Bu? Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana orang lain tahu tentang ini? Kalau bicara yang saya nggak suka, saya nggak suka gosip sebetulnya. Saya nggak suka gosip. Jadi saya orang yang paling terakhir tahu tentang gosip. Apalagi di bulan puasa kena gibah-gibah lah ya. Malas saya kalau udah denger yang gibah-gibah kita langsung pergi aja gitu. Jadi gitu ya. Karena gak ada manfaatnya. Betul. Penting bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Kalau gibah gitu kan juga gak manfaat juga. Yang penting mah positif aja lah hidupnya. Gitu yang penting kita positif gitu. Jadi hal yang paling saya gak suka ya itu sih sebetulnya. Gibah-gibahan lah ya. No maksudnya ya. Gibah, gosip gitu ya. Pokoknya yang negatif-negatif gak usah lah ya. Dan yang terakhir tadi adalah ketika hari terakhir itu beribadah ya. Pasti itu nggak usah ditanya lagi ya Bu ya. Karena selalu merasa kurang kali ya. Dengan kesibukan kita juga kadang-kadang ibadah kita juga masih sisa-sisa kita lelah kan. Gitu. Jadi kita harus terus
meningkatkan keimanan, ketakwaan kita gitu. Dan mungkin cara ibadah itu tidak harus melulu dengan ibadah dengan yang secara keagamaan diajarkan, tetapi juga bagaimana dengan masyarakat juga itu jadi ibadah juga. Kan banyak faktor gitu. Juga. Jadi global juga. Iya, jadi ibadah itu kita bisa melakukan sedekah yang banyak gitu. Sedekah itu kan bukan cuma uang, kita melakukan kebaikan kepada orang. Senyum juga sedekah kan Bu ya? Iya, gitu. Terus kita membantu orang gitu, bukan hanya materi gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan sedekah gitu kan. Jadi ya itu. Jadi kalau ini Ibu tuh ngelihat tuh jadi segala sesuatu tuh difikirkan matang dulu ya sebelum ngejawab tuh ya. Jadi harus bermanfaat kata Ibu tadi ya. Dan ini jadi pertanyaan-pertanyaan tentang BUMD dan yang lain-lain itu kayaknya sudah terjawab semua. Tapi saya tuh sedikit rada penasaran Bu. Ini kita tuh kan lagi di rumah Ibu ya. Terima kasih banget loh ya. Ini udah diacak-acak rumahnya ya sama kita. Tapi ini sobat Fox Pop sekalian, ini ada sedikit yang pingin ditanyain sebenarnya dari tadi tuh ya. Gerenyeman pingin ditanyain sama saya tuh. Cuman kan lagi bahasnya enak nih tentang pendapatan asli daerah. Jadi aduh nanti dulu nih. Ini di belakang saya banyak souvenir gini ya. Ini yang jadi pertanyaan dari saya. Saya ngeliatin terus gitu kan. Ini dari mana aja Ibu? Ini saya senang traveling. Senang traveling sama keluarga. Dan ini jarak traveling itu setiap tahun atau 2 tahun sekali atau ada kesempatan aja seperti apa? Ya ada kesempatan, ada rezekinya. Gitu. Dan udah kemana aja? Yang paling dekat kemana Bu? Yang paling dekat sih di Indonesia pasti ya. Yang paling jauh di mana deh? Jauh kemana ya? Ya pastinya sih ke Eropa. Dari adik saya di sana juga. Oh di sana juga. Jadi sekalian mengunjungi lah ya sambil menjenguk. Dan negara yang paling seneng ataupun yang favorit dikunjungi apa? London. Kenapa itu London? Ya saya seneng di sana apa ya? Ya kulturnya juga enak ya, daerahnya juga enak gitu. Cedem kalau kata orang Sunda Maya. Ya kan, cedem. Sebetulnya kalau di luar dengan di Indonesia itu jauh lebih indah Indonesia juga. Alam Indonesia juga indah. Iya, gitu. Jadi sebetulnya saya bukan hanya keluar aja, tapi saya juga di Indonesia, di Jawa Barat gitu, senang banget gitu. Senang banget. Dari semua ini Bu, yang favorit yang mana Bu? Apanya? Merchandise-nya, souvenirnya yang paling susah ataupun juga yang paling karena jauh ataupun apa effortnya susah dapatnya gimana? Enggak lah gitu, saya nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu ini yang itu enggak, sama aja. Sama aja. Ini cuman oleh-oleh aja lah ya. Istilah kasarnya cuman kenang-kenangan. Oh saya pernah kesini dan ya udahlah biar kenang-kenangan. Jadi inget di London kayak gimana gitu mungkin ya sama keluarga. Dan di Indonesia juga banyak sebetulnya alamnya juga jauh lebih indah gitu. Asal kita mau aja. Apalagi masa pandemi gini kita nggak bisa kemana-mana ya. Jadi terus aja kita keliling ke pedalaman bener yang lagi aman-aman gitu ya. Betul. Indah banget gitu. Di Jawa Barat apalagi potensi kita di pariwisata juga sangat besar gitu. Jadi ke depan ya mungkin jauh bisa lebih memberikan ini ya. Karena sekarang masyarakat nggak bisa keluar negeri, ya jadi udah, akhirnya ngubek-ngubek aja. Keliling dan saya dengan teman-teman masih suka terpukau dengan kekayaan alam Indonesia ya, apalagi Jawa Barat gitu, juga ya. Barat gitu. Belum kejamah semua mungkin ya pariwisata. Gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan pariwisata kita di Jawa Barat bisa meningkat. Bareng-bareng sama teman-teman kadang-kadang goes juga kan mobil, ya, betul. Jadi kemana nyuksruk gitu ya. nyuksruk lah ya. Kalau kebelah dia sudah seseruan sama anak-anak sama anggota dewan yang lain mungkin ya sama teman-teman yang lain juga. Betul. Jadi yang penting bagaimana kita mensyukuri hidup ini, menikmati apa yang Allah beri karunia ini sebetulnya. Gitu. Semuanya harus disyukuri dan disyukuri. Betul ya. Karena kalau misalkan disyukuri makin bertambah ya Bu ya. Amin. Betul. Dan Ibu kita sudah di penghujung acara. Sebelum ditutup dari saya minta closing statement closing dari Ibu terkait tentang Komisi 3 atau tentang pendapatan asli daerah ataupun tentang BUMD. Mangga. Makasih. Ya. Kang Ray. Ya. Kang Ray. Harapan
harapan saya barangkali ya dari Komisi 3 ini bahwa mudah-mudahan ke depan BUMD kita ini bisa menjadi sumber PAD terbesar untuk Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi bagaimana bisa maksimal optimal dari tiap-tiap BUMD yang 40 ini, mudah-mudahan kita bisa betul-betul memaksimalkan pendapatan dari BUMD. Walaupun kami juga berharap bahwa sektor yang lain juga tidak kalah pentingnya untuk mempertahankan pendapatan, tapi lebih kepada bagaimana BUMD ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kira itu. Komisi 3 ini mendorong BUMD agar menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai bidang ya, baik bidang pertanian, kemudian pariwisata, kemudian logistik dan sebagainya. Jadi kita mendorong BUMD seperti itu. Kemudian BUMD Jabar khususnya di bidang pertanian harus menjadi off-taker penerima hasil panen petani milenial yang sekarang sedang digalakan oleh Pak Gubernur gitu, dalam rangka tadi menggerakkan perekonomian masyarakat juga sih sebetulnya gitu. Kemudian juga BUMD ini harus turut serta dalam penanganan COVID-19. Tentunya seperti misalnya menyediakan akomodasi untuk tenaga medis dan bantuan sosial. Jadi harus ada peran daripada BUMD sendiri, karena kan tadi seperti yang kita sampaikan harus ada kebermanfaatannya nih untuk masyarakat. Apa? Ya ini pada saat kita pandemi COVID-19 ini tentunya BUMD harus juga mampu untuk bagaimana menyelesaikan persoalan, khususnya tadi bantuan-bantuan yang perlu diberikan oleh BUMD itu sendiri, baik melalui CSR atau lembaga dan sebagainya lah. Dan kami juga di dalam waktu dekat akan melaksanakan pansus BUMD. Tentunya harapannya itu salah satunya adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada di BUMD kita di Provinsi Jawa Barat. BUMD yang kurang lebih 40 dengan banyak anak perusahaannya gitu ya, mudah-mudahan bisa betul-betul menjadi BUMD yang besar. Oke, terima kasih. Jadi kita tunggu ya dari Komisi 3-nya, gebrakan-gebrakan Komisi 3-nya, dari BUMD-nya, dari Pansus BUMD-nya. Kita tunggu kabar baiknya buat Sobat Fox Pop semuanya di rumah ya. Terima kasih ya terakhir kalinya untuk Ibu yang sudah membiarkan kita yang ngacak-ngacak rumahnya. Terus juga memberikan waktu luangnya hari ini karena pasti Ibu sibuk banget ya, banyak kegiatan di hari ininya. Terima kasih sekali, semoga sehat selalu. Dan semoga Komisi 3-nya memberikan hasil-hasil ataupun juga pencapaian-pencapaian maksimal untuk beberapa tahun ke depannya dipimpin sama Ibu ya. Dan sebelum ditutup, terima kasih banget nih buat Sobat Fox Pop. Jangan lupa untuk kunjungin kanal YouTube channelnya di DPRD Jawa Barat. Langsung aja searching Fox Pop Podcast ataupun juga di Spotify-nya. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe-nya. Dan terima kasih kepada Humas DPRD Jawa Barat. Juara pisan deh Humas DPRD Juara mah ya. Terima kasih Ibu sekali lagi. Sama-sama. Dan kalau kayak gitu Reja pamit, ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh.